Salam bagi Ibu Bapak, Saudari dan Saudara. Kasih Kristus menaungi kita semua. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Timotius Wibowo, Pendeta Jemaat GKI Residen Sudirman, Surabaya. Tema kita kali ini adalah menjadi pemimpin memang tak gampang. Dan kita akan merenungkannya berdasarkan pengalaman kepemimpinan Musa. Untuk itu, saya mengajak kita semua membaca satu ayat yang tertulis dalam Bilangan 21 ayat yang kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Sampai di situ kita membaca firman-Nya. Ibu bapak, saudari dan saudara, menjadi pemimpin memang tak gampang. Bahwa Musa merupakan pemimpin pilihan Tuhan sendiri, kita tentu tidak meragukannya. Namun hal itu ternyata tidak berarti bahwa Musa akan selalu berhasil menjalankan tugas kepemimpinannya itu dengan lancar. Malahan sebaliknya, hambatan demi hambatan muncul sejak awal karir kepemimpinannya. Musa sendiri agaknya sudah menyadari sejak awal bahwa tidak mudah menumbuhkan rasa percaya di dalam diri orang-orang yang akan dipimpinnya. Kita bisa melihat itu dalam Keluaran 4 ayat pertama dan seterusnya. Bahkan setelah Musa berhasil membawa mereka keluar dari cengkeraman Firaun pun, mereka tetap tidak sepenuhnya mempercayai Musa. Perikop yang kita baca hari ini mencatat sekali lagi ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan Musa. Sebetulnya sangat menyedihkan, karena hanya karena persoalan makanan, maka mereka menganggap perjuangan Musa seakan-akan tidak ada artinya sama sekali. Alih-alih memberikan dukungan kepada sang pemimpin, mereka malah dengan egois merongrong kepemimpinan Musa. Rongrongan seperti ini jelas akan dengan cepat menyebar seperti racun ganas yang dengan cepat mematikan semangat seluruh rombongan. Itulah sebabnya Tuhan mengambil tindakan yang amat tegas terhadap mereka. Nah, sikap negatif dari sekelompok orang pembuat onar ini memang tidak bisa ditoleransi. Mungkin seperti inilah situasi yang ditakuti dan yang paling sulit bagi seorang pemimpin. Tentu setiap pemimpin mengharapkan dukungan dari orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi bagaimana jika bukannya mendapat dukungan, malah harus menghadapi sekelompok orang yang membuat onar atau yang sering kita sebut sebagai troublemaker. Mungkin situasi seperti inilah yang senantiasa harus dihadapi oleh setiap pemimpin. Tidak bisa selalu dihindari. Dimanapun jika ada sekelompok orang, akan selalu ada sebagian dari mereka yang menjadi troublemaker. Entah kita sedang memimpin sebuah organisasi yang besar atau sebuah organisasi yang kecil, kita harus siap berhadapan dengan seseorang atau bahkan beberapa orang yang apa yang dilakukannya adalah mempersulit, memperberat peran dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Tidak peduli apakah kita berorganisasi di gereja atau di luar gereja, kita tetap harus siap berjumpa dengan beberapa orang yang memang kelihatannya sangat berbakat untuk menjadi pemicu keonaran. Ibu bapak, saudari dan saudara, menjadi pemimpin memang tak gampang. Banyak pemimpin yang kemudian menyerah ketika harus menghadapi kesulitan seperti di atas. Bahkan ada juga yang baru membayangkan sudah mundur sebelum memulai. Ketakutan menghadapi para pembuat onar ini membuat kita lupa bahwa kesempatan menjadi seorang pemimpin sesungguhnya datangnya dari Tuhan sendiri. Dan seperti pengalaman Musa sendiri, Tuhan yang telah memilihnya tidak akan pernah meninggalkannya.
Ular tembaga yang ditaruh di sebuah tiang itu secara simbolik mewakili campur tangan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Menjadi pemimpin memang tak gampang. Namun, pada kenyataannya Tuhan telah memilih Anda. Dan renungan ini memang ditujukan untuk Anda, para pemimpin dalam keluarga, di gereja, di tempat di mana Anda belajar atau bekerja, dan juga terutama di tengah masyarakat. Mungkin Anda termasuk seorang pemimpin yang sedang berjuang menghadapi beberapa atau sekelompok orang yang mempersulit kinerja kepemimpinan Anda. Tetaplah tenang, lakukanlah peran dan tanggung jawab Anda dengan setia. Lakukanlah yang terbaik, karena Tuhan menyertai Anda. Amin.